kelompok 8 akan mempresentasikan materi etika pengendalian polusi mata kuliah etika bisnis. Adapun anggota kelompok 8 diantaranya Narsela Tejakusuma dengan NPM 220261 2010207 dengan nomor absen 15, dan saya sendiri Pandi Puturian Puspita Dewi dengan NPM 220261 2010220 dengan nomor absen 17. Adapun submateri yang akan kami bahas pada kali ini adalah peran etika dalam pengendalian polusi lingkungan dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan etika pengendalian polusi. Polusi lingkungan merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dunia saat ini. Terbagi berbagai jenis polusi seperti polusi udara, air, tanah, dan suara telah memberikan dampak negatif terhadap kesehatan manusia, ekosistem, serta keberlanjutan sumber daya alam. Tingkat polusi semakin meningkat sehingga diperlukan upaya pengendalian polusi yang efektif. Dalam konteks ini, etika memiliki peran yang sangat penting dalam pengendalian polusi lingkungan karena dapat menjadi landasan moral bagi individu, perusahaan, dan pemerintah dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan. Salah satu peran utama etika dalam pengendalian polusi dalam membangun kesadaran akan tanggung jawab moral terhadap lingkungan. Penerapan etika dalam pengendalian polusi bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas manusia tidak merusak ekosistem secara berlebihan, serta mendorong kesadaran kolektif untuk bertanggung jawab atas dampak lingkungan yang ditimbul. Salah satu peran utama etika dalam pengendalian polusi adalah membangun kesadaran akan tanggung jawab moral terhadap lingkungan. Individu memiliki kewajiban moral untuk mengurangi limbah plastik, menghemat energi, dan mendukung produk ramah lingkungan. Kesadaran ini dapat ditanamkan melalui pendidikan sejak dini agar generasi mendatang memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya menjaga lingkungan. Menurut Nur Aini 2024, dalam dunia bisnis, etika lingkungan berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan operasional perusahaan agar tetap memperhatikan aspek keberlanjutan. Perusahaan memiliki tanggung jawab sosial untuk tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan dampak lingkungan dari kegiatan mereka. Penerapan konsep ini bisnis berkelanjutan seperti penggunaan energi terbarukan, inovasi teknologi ramah lingkungan merupakan contoh bagaimana perusahaan dapat mengintegrasikan etika dalam operasi mereka. Pemerintah juga memegang peran penting dalam memastikan bahwa kebijakan lingkungan yang dibuat selaras dengan prinsip etika. Regulasi yang ketat mengenai batas emisi industri, pengolahan limbah, serta konservasi sumber daya alam harus ditegakkan dengan serius untuk mengurangi polusi. Selain itu, kebijakan berbasis insentif juga dapat diterapkan untuk mendorong perusahaan dan individu agar lebih aktif menjaga lingkungan. Misalnya subsidi untuk kendaraan listrik, pajak karbon, dan insentif bagi perusahaan yang mengadopsi teknologi hijau dapat menjadi langkah konkret dalam mendorong penerapan etika lingkungan. Menurut Arvin Astanugraha tahun 2021, media juga memiliki peran strategis dalam penyebaran informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Kampanye sosial, dokumenter tentang kerusakan lingkungan, serta edukasi melalui platform digital dapat membentuk opini politik yang lebih peduli terhadap lingkungan. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, tekanan terhadap pemerintah dan dunia usaha untuk menerapkan kebijakan yang lebih ramah lingkungan juga semakin besar. Meskipun etika dapat menjadi pedoman yang kuat dalam pengendalian polusi, terdapat sejumlah tantangan yang menghambat penerapannya. Menurut Leo Bisa tahun 2023, tantangan dalam penerapan etika pengendalian polusi
polusi merupakan isu kompleks yang melibatkan berbagai aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif dari polusi. Banyak individu dan kelompok yang tidak menyadari bahwa tindakan sehari-hari mereka seperti membuang sampah sembarangan dapat berkontribusi pada pencemaran lingkungan. Kesadaran yang rendah ini seringkali diperparah oleh kurangnya pendidikan lingkungan yang memadai di sekolah-sekolah dan komunitas. Tantangan lain muncul dari pertumbuhan populasi yang pesat, terutama di daerah perkotaan. Urbanisasi yang cepat menyebabkan peningkatan konsumsi sumber daya dan emisi polutan. Infrastruktur yang tidak memadai di pemukiman kumuh seringkali tidak mampu menangani limbah dengan baik, sehingga menciptakan masalah kesehatan masyarakat dan mencemari sumber air. Di sisi lain, industri yang beroperasi di wilayah tersebut seringkali mengabaikan standar lingkungan demi mengejar keuntungan ekonomi, sehingga menambah beban pencemaran. Keterbatasan sumber daya juga menjadi kendala signifikan dalam penerapan etika pengendalian polusi. Banyak pemerintah daerah di negara berkembang tidak memiliki anggaran yang cukup untuk menegakkan regulasi lingkungan atau untuk melakukan program-program pendidikan polusi yang efektif. Tanpa dukungan finansial dan teknis yang memadai, upaya untuk mengurangi polusi seringkali terhambat. Adapun tantangan dalam penerapan etika pengendalian polusi, yang pertama, konflik kepentingan antara ekonomi dan lingkungan. Banyak perusahaan dan pemerintah menghadapi dilema besar dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan. Dalam banyak kasus, industri lebih berfokus pada keuntungan finansial jangka pendek daripada mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan. Pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan, eksploitasi bahan baku, serta emisi limbah tanpa pengelolaan yang memadai menjadi praktik umum yang dilakukan demi efisiensi biaya dan peningkatan produksi. Tekanan pasar dan persaingan global membuat perusahaan cenderung mengabaikan aspek lingkungan dalam operasional mereka. Dalam banyak kasus, regulasi yang longgar atau kurangnya penegakan hukum memungkinkan perusahaan untuk menghindari tanggung jawab etis terhadap lingkungan. Pemerintah di sisi lain menghadapi dilema dalam menerapkan kebijakan yang mendukung ekonomi tanpa mengorbankan ekosistem. Banyak negara berkembang, eksploitasi lingkungan seringkali dianggap sebagai langkah yang diperlukan untuk membangun ekonomi. Akibatnya, meskipun ada kesadaran akan pentingnya keberlanjutan implementasi kebijakan ramah lingkungan, seringkali tertunda atau diabaikan. Tanpa keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kepedulian lingkungan, dampak negatif dari polusi akan terus meningkat dan mengancam kelestarian bumi di masa depan. Yang kedua, kurangnya kesadaran dan edukasi lingkungan. Masyarakat terutama di negara berkembang seringkali kurang mendapatkan edukasi yang memadai mengenai pentingnya etika dalam pengendalian polusi. Kurangnya akses terhadap informasi lingkungan yang akurat menyebabkan rendahnya kesadaran akan dampak negatif aktivitas manusia terhadap ekosistem. Banyak individu yang tidak memahami bagaimana kebiasaan sehari-hari seperti penggunaan plastik sekali pakai, pembakaran sampah, dan konsumsi energi berlebihan dapat berkontribusi terhadap peningkatan polusi. Keterbatasan dalam sistem pendidikan dan minim kampanye publik mengenai etika lingkungan memperburuk situasi ini. Pendidikan formal seringkali belum memasukkan pembelajaran tentang keberlanjutan lingkungan secara menyeluruh, sementara media massa dan platform digital belum mencakup berita yang mampu mendorong kuat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Akibat banyak orang menganggap bahwa pengendalian polusi adalah tanggung jawab pemerintah atau perusahaan tanpa menyadari bahwa setiap individu juga memiliki peran penting dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.
Kurangnya edukasi ini juga berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam program lingkungan seperti daur ulang atau penggunaan energi terbarukan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih signifikan seperti kampanye sosial serta insentif bagi individu yang menerapkan praktik ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ada regulasi yang lemah dan kurang tegas. Banyak negara memiliki regulasi lingkungan, tetapi implementasi dan penegakan hukumnya masih lemah. Meskipun aturan telah ditetapkan, seringkali pelanggaran lingkungan tetap terjadi tanpa konsekuensi yang signifikan bagi pelaku. Beberapa perusahaan dengan kekuatan ekonomi besar mampu menghindari sanksi dengan membayar denda atau memanfaatkan celah hukum yang ada. Hal ini menciptakan ketimpangan dalam penegakan hukum, di mana hanya sebagian kecil pelanggar yang benar-benar mendapatkan hukuman setimpal. Dalam banyak kasus, pengawasan terhadap praktik lingkungan yang tidak berkelanjutan masih kurang efektif. Aparat penegak hukum seringkali menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta tekanan politik dan ekonomi yang mempengaruhi ketegasan dalam penindakan pelanggaran. Hal ini menyebabkan banyak perusahaan tetap menjalankan praktik bisnis yang merusak lingkungan tanpa takut akan dampak hukum yang serius. Tanpa penguatan sistem hukum dan penegakan regulasi yang tegas, sulit untuk memastikan bahwa perusahaan dan individu benar-benar bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan yang mereka timbulkan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam mekanisme pengawasan dan pemberian sanksi agar regulasi lingkungan dapat diterapkan secara efektif dan adil. Kemudian yang keempat, yaitu kurangnya inovasi dan investasi dalam teknologi ramah lingkungan. Pengembangan teknologi hijau membutuhkan investasi yang besar, baik dalam penelitian, pengembangan, maupun implementasi. Namun banyak perusahaan masih enggan mengalokasikan dana untuk inovasi ini karena lebih memilih cara produksi konvensional yang lebih murah dan sudah terbukti efisien. Faktor utama yang menyebabkan keengganan ini adalah biaya awal yang tinggi serta ketidakpastian mengenai keuntungan jangka panjang dari teknologi ramah lingkungan. Kurangnya insentif dari pemerintah seperti subsidi atau keringanan pajak membuat perusahaan lebih sulit untuk beralih ke teknologi yang lebih berkelanjutan. Banyak industri masih bergantung pada sumber daya energi fosil yang murah dibandingkan energi terbarukan. Hal ini diperburuk oleh tekanan pasar yang menuntut harga produk tetap kompetitif, sehingga perusahaan cenderung memilih metode produksi yang lebih hemat biaya meskipun memiliki dampak negatif terhadap lingkungan. Akibatnya, perkembangan teknologi hijau menjadi lambat dan tidak diadopsi secara luas. Untuk mengatasi hal ini diperlukan kebijakan yang lebih mendukung seperti insentif finansial, regulasi yang mendorong penggunaan teknologi hijau, serta peningkatan kesadaran di kalangan pelaku bisnis mengenai manfaat jangka panjang dan investasi dalam inovasi lingkungan. Kemudian yang kelima, yaitu tingkat kepatuhan yang rendah dari dunia usaha. Beberapa perusahaan hanya mematuhi regulasi lingkungan karena terpaksa, bukan karena kesadaran etis yang sebenarnya. Mereka sering mencari cara untuk menghindari aturan demi menekan biaya operasionalnya dan meningkatkan keuntungannya. Dalam banyak kasus, perusahaan hanya mematuhi standar lingkungan yang diterapkan pemerintah sebatas pada kepatuhan formal tanpa benar-benar berkomitmen untuk menetapkan praktik bisnis yang berkelanjutan. Kurangnya kesadaran etis ini seringkali disebabkan oleh tekanan ekonomi dan persaingan bisnis yang ketat. Banyak perusahaan melihat kepatuhan lingkungan
sebagai beban tambahan yang dapat mengurangi margin keuntungan mereka. Oleh karena itu, mereka cenderung mencari celah dalam regulasi atau menggunakan strategi seperti greenwashing, yaitu memberikan kesan bahwa mereka peduli terhadap lingkungan, padahal kenyataannya tidak demikian. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum juga mendorong perilaku ini. Jika sanksi terhadap pelanggaran lingkungan tidak cukup tegas atau hanya berupa denda kecil, maka perusahaan juga memilih membayar denda daripada benar-benar mengadopsi praktik ramah lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih ketat dan insentif yang mendorong perusahaan untuk bertindak lebih etis dalam menjaga lingkungan. Kemudian yang keenam, yaitu kelemahan dalam kerjasama antar pemangku kepentingan. Pengendalian polusi membutuhkan kerjasama antar pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Namun koordinasi yang buruk seringkali menghambat implementasi kebijakan lingkungan. Salah satu masalah utama adalah kurangnya komunikasi dan sinergi antara sebagai pemangku kepentingan. Pemerintah mungkin memiliki regulasi yang ketat, tetapi tanpa dukungan dari sekitar atau sektor bisnis dan partisipasi aktif masyarakat, kebijakan tersebut sulit diterapkan secara efektif. Di sisi lain, banyak perusahaan tidak memiliki insentif yang cukup untuk berkolaborasi dalam program lingkungan yang dirancang oleh pemerintah. Mereka cenderung memilih atau lebih fokus pada kepentingan bisnis daripada tanggung jawab sosial dan lingkungan. Selain itu, masyarakat seringkali tidak memiliki akses informasi yang memadai mengenai kebijakan lingkungan, sehingga partisipasi mereka dalam pengendalian polusi menjadi terbatas. Birokrasi yang rumit dan tumpang tindihnya regulasi antara tingkat pemerintah yang berbeda juga memperlambat implementasi kebijakan. Tanpa mekanisme koordinasi yang jelas dan transparan, upaya pengendalian polusi menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih baik dalam pengembangan atau pembangunan komunikasi antara pemangku kepentingan, termasuk pembentukan forum dialog dan kerjasama yang erat untuk memastikan implementasi kebijakan lingkungan yang lebih efektif. Kurangnya insentif bagi perusahaan untuk berperilaku etis. Itu yang ketujuh. Nah, banyak perusahaan yang menerapkan praktik bisnis berkelanjutan seringkali tidak mendapatkan penghargaan atau insentif yang cukup dari pasar maupun pemerintah. Hal ini menyebabkan sebagian besar perusahaan lebih memilih untuk mengabaikan aspek lingkungan dalam operasional mereka. Kurangnya apresiasi dari konsumen juga menjadi faktor utama. Banyak pelanggan masih lebih mempertimbangkan harga dan kualitas dibandingkan dengan dampak lingkungan dari produk dan layanan yang mereka gunakan. Akibatnya, perusahaan yang menerapkan praktik ramah lingkungan seringkali tidak mendapatkan keuntungan kompetitif yang signifikan. Lalu yang kedelapan ada pengaruh lobi industri terhadap kebijakan lingkungan. Beberapa industri memiliki kekuatan politik yang besar dan mampu melebihi pemerintah agar regulasi lingkungan lebih longgar demi kepentingan bisnis mereka. Industri-industri ini seperti pertambangan, energi, dan manufaktur seringkali memiliki pengaruh ekonomi yang signifikan, sehingga pemerintah cenderung mempertimbangkan kepentingan mereka dalam merumuskan kebijakan. Lobby yang dilakukan oleh perusahaan besar dapat menghambat upaya perlindungan lingkungan dengan melemahkan regulasi yang seharusnya membatasi dampak negatif industri terhadap ekosistem. Lalu yang kesembilan yaitu perubahan iklim dan krisis lingkungan yang semakin kompleks. Tantangan lingkungan semakin besar seiring dengan perubahan iklim dan peningkatan bencana ekologis, perubahan suhu global, cuaca ekstrim, kebakaran hutan, serta naiknya permukaan air laut menjadi ancaman serius bagi ekosistem dan kehidupan manusia. Dalam kondisi ini, pengendalian polusi menjadi semakin sulit, terutama jika tidak ada komitmen global yang kuat dalam menanggulanginya.
Yang ke-10, kurangnya partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Banyak kebijakan lingkungan dibuat tanpa melibatkan masyarakat secara langsung sehingga kurang mendapatkan dukungan dan sulit diterapkan secara efektif. Kebijakan yang dirancang oleh pemerintah seringkali dibuat berdasarkan pendekatan top-down tanpa mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di tingkat lokal. Akibatnya, banyak aturan yang dianggap memberatkan atau tidak relevan oleh masyarakat sehingga pelaksanaan menjadi tidak optimal. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi bagaimana solusi efektif untuk mengintegrasikan etika dalam kebijakan dan praktik pengendalian polusi. Polusi merupakan salah satu tantangan lingkungan terbesar yang dihadapi dunia saat ini. Dampaknya tidak hanya merusak ekosistem, tapi juga membahayakan kesehatan manusia serta mengancam keberlanjutan sumber daya alam. Berbagai bentuk polusi seperti pencemaran air dan tanah terus meningkat seiring dengan pertumbuhan industri dan urbanisasi yang pesat. Oleh karena itu, kebijakan dan praktik pengendalian polusi harus didasarkan pada prinsip-prinsip etika agar lebih efektif dan adil bagi semua pihak. Etika lingkungan menekankan tanggung jawab moral sebagai pemangku kepentingan, termasuk perusahaan, pemerintahan, dan masyarakat, dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Adapun solusi yang bisa kita terapkan yang pertama yaitu menerapkan prinsip etika dalam regulasi lingkungan. Salah satu langkah utama dalam mengintegrasi etika dalam kebijakan lingkungan adalah memastikan bahwa regulasi yang dibuat didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan regulasi yang baik harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Bukan hanya kepentingan ekonomi jangka panjang, perintah perlu mengadopsi pendekatan berbasis prinsip polluter pays atau pencemaran membayar, yang berarti bahwa setiap pihak yang menghasilkan polusi harus bertanggung jawab untuk menangani dampaknya. Yang kedua yaitu mendorong etika dalam praktik bisnis dan industri. Perusahaan dan industri memiliki peran besar dalam pengendalian polusi, karena sebagian besar pencemaran berasal dari aktivitas produksi dan distribusi barang. Oleh karena itu, integrasi etika dalam praktik bisnis menjadi solusi yang sangat penting. Perusahaan harus mengadopsi konsep triple bottom line, yaitu keseimbangan antara keuntungan atau profit, keberlanjutan lingkungan atau planet, dan kesejahteraan sosial atau people. Dengan menerapkan prinsip ini, perusahaan tidak hanya berfokus pada aspek finansial, tapi juga mempertimbangkan dampak operasionalnya terhadap lingkungan. Yang ketiga yaitu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengendalian polusi merupakan aspek krusial dalam integrasi etika ke dalam kebijakan lingkungan. Ketika masyarakat memiliki pemahaman yang baik tentang dampak polusi dan pentingnya pengelolaan lingkungan, mereka akan lebih cenderung mendukung kebijakan yang bertujuan mengurangi pencemaran. Pendidikan lingkungan harus menjadi bagian dari kurikulum di sekolah agar sejak dini masyarakat memahami pentingnya menjaga ekosistem. Selain itu, kampanye politik mengenai bahaya polusi dan cara menguranginya juga perlu diperkuat melalui berbagai media.